Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawari, Prodi Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan mempraktikkan sekaligus menjelaskan bagaimana cara merakit PC dengan menggunakan IT Essential Virtual Desktop. Jadi yang pertama di sini kita akan memulainya dengan merakit power supply terlebih dahulu. Power supply ini merupakan suatu komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai pemberi suatu tegangan serta arus listrik kepada komponen-komponen komputer lainnya. Baik, kita langsung saja. Jadi di sini kita sesuaikan, kita drag sesuai areanya. Jika sudah, kita pasang boardnya. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul pernyataan seperti ini, you have complete installing. Kita lanjut ke perakitan kedua, yaitu motherboard. Nah, motherboard ini adalah salah satu bagian terpenting dari sistem komputer. Disinilah banyak komponen-komponen penting lainnya seperti CPU, kernel compound, CPU heatsink, RAM, dan motherboard. Jadi yang pertama kita akan memasang RAM satunya dulu. Kemudian kita kunci. Kemudian kita pasang RAM 2-nya. Jadi RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Kemudian kita akan memasang CPU. Sebelumnya kita kunci dulu ya. Nah, jika sudah, kita akan memasang CPU. CPU atau Central Processing Unit ini adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. CPU ini biasanya juga disebut sebagai prosesor atau otak dari komputer. Kemudian kita tutup. Jika sudah selesai, kita pasang kernel compound. Kernel compound ini merupakan cairan kental yang digunakan untuk menjaga suhu CPU. Kemudian kita pasang heatsinknya. Heatsink ini merupakan komponen yang digunakan pada komputer maupun laptop yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu. Kemudian kita colok supaya dia tersambung. Kemudian kita pasang. Setelah selesai pemasangan untuk motherboard, kemudian kita install. Kemudian kita taruh pada area PC. Nah, jika sudah tepat di areanya, maka kita akan memasangkan board. Kemudian kita lanjut ke perakitan selanjutnya, yaitu adapter card. Nah, di sini adapter ini ada beberapa elemen yang harus kita pasang. Yang pertama yaitu niche. Niche ini merupakan sebuah peralatan elektronik yang dibuat pada sebuah papan PCB yang akan melakukan konversi sinyal sehingga sebuah workstation bisa mengirim dan menerima dalam jaringan. Baik, kita drag sesuai areanya. Kemudian kita boot. Kemudian kita pasang wireless-nya. Wireless ini merupakan jaringan niche atau network yang menggunakan sistem sinyal atau tanpa kabel dalam melakukan transfer data. Kemudian kita pasang video adapternya. Kemudian kita skrup.
Nah, untuk pemasangan adapter card kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke perakitan selanjutnya, yaitu internal drivers. Elemen pertama yang kita pasang itu adalah hard disk. Nah, hard disk ini merupakan piringan keras, adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Kemudian kita pasangkan dia boardnya. Setelah selesai, kita lanjut ke perakitan selanjutnya, yaitu drives in internal buys. Yang pertama yaitu optical drive, yang dimana merupakan sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca atau menulis data ke dalam atau satu jaringan. Tahu deh. Kemudian kita pasang boardnya. Kemudian kita pasang floppy drive-nya. Nah, floppy drive ini merupakan media diska penyimpanan terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel, disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian kita pasang boardnya. Untuk pemasangan drive external buys kita sudah selesai. Kita lanjut ke perakitan selanjutnya, yaitu internal kabel. Internal kabel ini merupakan kabel dalam. Yang pertama itu kita akan memasang patah kabel. Patah kabel ini merupakan suatu standar yang digunakan untuk menentukan interface yang dirancang berdasarkan bus. Kita sambungkan sesuai area yang sudah ditentukan di sini, karena kita menggunakan layer, tidak menggunakan test. Bisa. Baik, jika sudah, kita lanjut ke pemasangan floppy kabel. Floppy kabel adalah sebuah kabel pita yang ada di PC yang berfungsi untuk menghubungkan satu atau beberapa floppy disk. Kemudian kita sambungkan sesuai areanya. Nah, setelah itu kita akan memasang SATA kabel. SATA kabel ini persis kayak patah kabel, cuman bedanya SATA kabel ini dia itu lebih kecil busnya ketimbang patah kabel. Kita sambung. Kemudian kita pasang
kabelnya. Kemudian kabel yang ini kita pasangkan di sini. Yang ini. Kemudian yang terakhir yang ini. Dan ini satu. Nah, untuk internal kabel kita sudah selesai. Kita lanjut ke eksternal kabelnya. Kita akan memasang case panel atau casing penutup dari sebuah PC. Kemudian kita buat. Yang pertama yaitu kita akan memasang kabel monitornya. Yang merupakan penghubung antara PC dengan monitor. Kemudian kita pasang kabel keyboardnya. Di mana keyboard ini merupakan papan ketik. Kemudian kita pasang kabel mouse-nya. Kemudian di sini kita akan memasang USB yang merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal seperti scanner, printer, mouse, dan lain sebagainya. Kemudian kita pasang Ethernetnya. Ethernet ini untuk menghubungkan PC dengan jaringan internet. Kemudian kita akan memasang wireless antenanya. Dan yang terakhir yaitu power cord, yaitu penghubung antara kabel penghubung antara komputer dengan listrik. Baik, cukup sekian untuk pemasangan dari PC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.